Moms, Assalamualaikum. Selamat siang Moms. Kita ketemu lagi ya di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dua ibu dalam Mom Sharing, dimana kita ngobrol-ngobrol tentang punya anak balita di rumah di masa pandemi, gimana nih cara mengatasi kebosanannya. Nah, kalau hari ini kita ngebahas soal keuangan ya Moms ya, apalagi minggu depan. Ya betul banget, minggu depan kita sudah berlebaran. Nah, ini kita mau ngomongin soal pengelolaan keuangan tentunya jelang lebaran, bagaimana juga cara mengelola THR, dan kita berbicara juga soal ini THR kan tahun ini berbeda ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti biasa kita langsung juga akan memulai ngobrol-ngobrolnya, dan seperti biasa tentunya kita memberikan kesempatan buat moms yang mau bertanya. Nanti boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komen. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Prita Gozi, co-founder dan CEO Zap Finance ya. Kita akan cari tahu nih bagaimana sih caranya kita mengelola keuangan dengan baik ya kan. Nah, kita cari dulu ya Prita Gozi, belum ya. Oke, nah sambil kita menunggu Prita standby, Moms boleh juga siap-siap dengan pertanyaannya. Bagaimana Moms? Apakah THR sudah keluar? Ada yang dibayar full, ada yang dibayar sebagian, atau mungkin kita juga tahu beberapa tidak mendapatkan. Nah, ini kita akan ngebahas nih, karena kan kita tahu kebutuhan di hari raya tentu akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Walaupun lebaran kali ini berbeda, tidak seperti lebaran-lebaran yang sebelumnya, ya kan? Nah, nanti kita langsung tanyakan saja gimana caranya kita mengelola keuangan kita, dan kalau misalnya THR belum kunjung tiba atau THR-nya dibagi tidak keluar semua, apa yang harus kita lakukan? Sementara mungkin banyak dari Anda yang harus membayar THR untuk pegawai-pegawai atau ART atau pekerja yang ada di rumah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, coba saya cek Prita Gozi ya. Iya, Prita sepertinya belum bergabung. Gak apa-apa, kita tungguin ya Moms ya. Sambil juga Moms tadi mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini tentunya banyak sekali yang menjadi kebingungan kita. Nanti kalau misalnya ini kan kita juga tahu banyak yang mungkin dari Moms yang berbisnis akhirnya agak kewalahan dengan harus mengatur keuangan di saat lebaran tahun ini yang berbeda. Banyak juga yang dirumahkan, banyak juga yang tidak akhirnya tidak memiliki penghasilan. Nah, Prita sudah ada. Yuk kita ngobrol ya Prita yuk. Ya, kita tunggu Prita. Sebentar ya. Ini kita harus sabar-sabar karena sinyal juga lumayan bermasalah belakangan ini ya. Apa kabar? Baik, aduh ini sinyal suka deg-degan, ya, aku tuh kadang nyala. Memang. Aku pun kadang aman, kadang-kadang bermasalah gitu kan ya. Mungkin ini sama seperti keuangan, kadang aman, sering bermasalah. Ngomong sih nggak pernah masalah, Ji. Iya. Oke, Prit, apa kabar? Baik? Ini sinyalnya sepertinya agak sedikit bermasalah, nggak apa-apa, kita tungguin ya. Prita, aman ya Prit? Ini sinyalnya memang seperti keuangan saat ini ya. Ini kadang baik, seringnya nggak baik. Tinggal kita mencari yang benar. Nah, ada dia. Aduh ya ampun. Sehat Prit? Yes. Alhamdulillah baik, iya. sehat. Ini kalau ngomongin soal keuangan sama Prita udah paling seru deh ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal keuangan jelang lebaran. Kita ngobrolin dulu soal lebaran-lebaran yang kemarin-kemarin. Pasti pengeluaran kita tuh double dan bahkan triple bahkan ya di saat lebaran ini. Ya kan, di lebaran kemarin-kemarin. Mulai dari kita kebutuhan kita membayar THR orang-orang yang bekerja di rumah kita, ya kan. Lalu kebutuhan kita beli baju lebaran. Sementara kadang-kadang lebarannya berapa hari, bajunya juga berapa seri gitu kan ya Prita ya. Iya. Belum lagi hantaran-hantaran yang kita berikan di saat lagi lebaran. Itu kan kemarin-kemarin. THR juga aman-aman aja, ya kan. Tahun ini kan berbeda ya Prit. Nah ini Prita ngeliatnya gimana nih Prit? Nah, apa sih namanya, gini loh ya. Jadi kalau misalnya tahun ini tuh sebenarnya kalau kita masih dapat THR aja, Ji, itu kita mesti bersyukur banget. Karena nggak semua orang itu sebenarnya mendapatkan tunjangan hari raya ya. Termasuk suamiku, nggak dapat. Iya, makanya kan ada beberapa yang nggak dapat ya, Prita.
Nggak dapet karena kalau di tempat suamiku itu kebetulan ada misalnya level jabatan tertentu yang memang ya sudah memang harus mengorbankan lah, which is kita udah siap lah untuk menjalankan itu semua. Nah sekarang untuk teman-teman yang masih mendapatkan THR nih sebenarnya terbagi dua juga Ji. Satu itu dia dapetnya full, yang satunya lagi dapetnya kayak dicicil, jadi kayak dikasih itu setengah-setengah gitu kan. Oke. Nah, sekarang untuk teman-teman yang sudah dapat full, maka pembagiannya seperti ini, Ji. Pertama, itu dia harus mengalokasikan untuk zakat fitrah dulu. Karena kalau untuk muslim, itu wajib. Lalu untuk para perempuan atau mungkin juga laki-laki yang memang kebetulan sakit sehingga tidak bisa berpuasa, itu ada mesti bayar fidyah. Nah, nominalnya itu kira-kira beda-beda sih, tetapi seputar 40.000 gitu per orang untuk zakat fitrah. Jadi teman-teman bisa hitung ya 40.000 kali berapa kepala, termasuk bayi gitu. Nah, kalau untuk fidyah itu hitungannya harian. Jadi 40.000 dikali hariannya berapa. Nah, THR satu pakai buat itu dulu. Yang kedua, THR itu harus kita pakai juga untuk kebutuhan lebaran Ji. Karena kan gimana pun juga misalnya nih untuk makannya itu ya kita biar beda lah, tetap bikin ketupat, tetap bikin gitu-gituan lah. Nah, itu kan tetap mungkin untuk sebagian rumah tangga ya itu ekstra lah gitu. Rendang, makan yang biasa-biasa. Bener nggak sih Ji? Sambal ati itu kan biayanya lebih dari uang akan kita keluarkan lebih dari uang belanja biasanya pastinya kan ya Prita ya. Exactly. Apalagi kalau yang asisten di rumah tangganya juga ngotot tetap pulang, ya mau nggak mau kan kita pesen. Betul. Iya. Gitu kan. Nah itu extra money. Oke. And then apa sih setelahnya lagi? Nah, dana darurat. Ini yang beda banget sebenarnya sama tahun-tahun sebelumnya, Ji. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita nggak mikirin lah dana darurat ya. Kita kan berpikir untuk ya udah kita dapat THR kita pakai lagi segala macam. Kalau sekarang tuh kita agak sedikit beda. Even untuk hantaran pun juga beberapa orang itu sampai menyampaikan minta maaf. Aku bilang kenapa begitu harus minta maaf? Maksudnya kita saling sadar kok ini kondisinya memang berbeda. Pun kalau dapat hantarannya juga misalnya bentuknya lebih kecil atau gimana juga nggak akan ada yang gimana-gimana. Karena kan yang penting itu sebenarnya adalah silaturahminya dan niatnya. Pun nggak bisa juga jangan merasa bersalah. Jadi jangan jadi fear of missing out gitu ya para mother ini, supaya tetap sadar bahwa nggak apa-apa kok kalau misalnya kita belum bisa kasih hantaran. Nah jadi sebenarnya 3 hal itu Ji yang memang harus diprioritasin banget kalau kita udah dapet THR full. Kalau yang THR dicicil itu bener-bener fokusnya tuh yang bayar zakat, sama cuman yang penting kita bisa makan lebaran yang lebih yang berbeda ya, sedikit berbeda ya. Iya sih betul sekali. Ini pertanyaan udah mulai masuk, kita bacain ya Prita ya. Ini ada Tifa bilang gini, THR saya selalu habis untuk lebaran. Salah nggak sih? Gimana cara yang tepat mengelola THR? Ada yang bilang aku nggak dapet THR Mbak, katanya gitu. Sama. ya betul. Oke, pertama nih untuk yang THR aku selalu habis. Nah, biasanya kalau THR habis itu sebetulnya tidak apa-apa selama dihabiskannya untuk pos-pos yang memang sudah kita anggarkan. Sebenarnya juga zakat fitrah tidak boleh lupa, ya kan? Betul, tidak boleh lupa. Jadi yang wajib. Jadi teman-teman harus bergeraknya tuh dari yang wajib sampai yang kurang, ya maksudnya tersier lah kira-kira tuh kayak gitu. Nah sekarang kalau teman-teman memang kepingin untuk bisa menyisihkan investasi, ya berarti itu harus diutamakan juga. Tapi kalau aku bilang THR itu sebenarnya iya sih bagus buat investasi. Now, however untuk masa pandemi ini ngutamain dana darurat dulu nih sebetulnya sebelum investasi, karena masih banyak banget teman-teman yang mungkin investasinya ada tapi dana daruratnya malah nggak ada Ji. Jadi sekarang tuh kayak orang punya aset tapi dia nggak punya cash gitu loh, yang emang dia prepare for anything gitu kan. Teman-teman kita kan banyak yang Ji ya, misalnya yang penghasilannya tiba-tiba drop, yang tadinya udah nyiapin kayak misalnya teman-teman aku tuh banyak ya yang jualan kerudung atau jualan baju, udah pikir bakal panen Ji buat lebaran. Ya Allah, betul. Mungkin kalau makanan masih jalan ya, tapi kalau benar-benar kebutuhan kayak baju tuh benar-benar kayak udah nanti deh gitu ya. Iya bener banget. Dan terus kalau misalnya itu very specific nih, misalnya temanya tema lebaran, ya terus kamu mau jual lagi kapan gitu, berarti kan kamu nunggu lebaran tahun depan, bener gak sih? Nah itulah yang kadang-kadang kita nggak nyangka ya, kita nggak mikir. Tapi kalau mereka punya dana darurat Ji, sebenarnya
iya sedih, susah, Iya sih. tetapi susahnya tuh masih ada Iya pertolongan, sih, kira-kira benar-benar. tuh kayak gitu. Jadi teman-teman, aku tuh punya research, aku pegang research nih, Vi, sebetulnya, Vi lagi Mm-mm. siapa, Enji. Jadi kalau misalnya kita bicara, memang orang Indonesia itu tuh sangat optimistik. Mm-mm. Jadi kalau dibaca ya, aku nggak bisa share sih, nggak bisa share screen. Jadi kalau misalnya, Kayak gue kebiasaan kebiasaan sih Zoom pakai ya. Zoom gitu ya, jadi Iya, pengen kayak lagi kelas pengen ya. share screen aja deh. Eki Boleh, ceritain boleh, aja boleh, ya, Eki boleh. ceritain nih Boleh, boleh, boleh. mami-mami gitu Heeh. ya. Jadi orang Indonesia itu tuh Banget optimistik sih banget, sebenarnya. Ji. Jadi risetnya Iya itu banget sih. Heeh. In a way bagus loh. waktu In a way di bagus loh. iya, cuman jeleknya Bener PSBB-nya banget sih. bubar Iya, iya. gitu. Iya benar-benar benar sih. Ya, ya kenapa Prit? Jadi waktu Mm-mm. bulan Maret itu orang Indonesia tuh dibandingkan nih dengan negara-negara lain, salah satunya Jepang. Jepang itu very apa ya, dia Iya tuh sih. pesimistik bahwa pandemi ini selesai dalam 2-3 bulan. Dia bilang bahwa kayaknya enggak, akan more Lama. than 3 bulan. Jadi mereka tuh prepare banget gitu Ah. loh, Ji. Sedangkan orang Indonesia itu hampir mirip dengan China. Jadi kita itu berpendapat bahwa 2-3 Iya, bulan kelar. Bedanya di China itu mereka kan ya. negara sosialis. Jadi kalau pemerintahnya bilang Yes, begini, pada betul, takut betul, deh semuanya betul. gitu kan ya. Nah kalau kita dibilang begini, kita nggak Cari apa-apa cara gitu lah, kan. ya kan gimana caranya lah kayak dilarang mudik. Emang nggak lewat jalan tol, tapi cari jalan tikus ya kan. Nah masalahnya mamis-mamis ini nih ya, mother semua itu bahwa kita tuh sadar, Mm-mm. kalau misalnya seperti ini kondisinya, maka bisa jadi ini tuh akan berlanjut nih. Misal pemerintah berusaha membuka, ekonomi harus jalan bulan Juli. Ya, tetapi kan trade off-nya adalah between health care sama untuk ekonomi, Iya, bener betul, nggak? betul. Nah, kalau misal ternyata nggak bisa, berarti kan kita mesti siap. Iya. Rumah tangga yang siap adalah rumah tangga yang dana daruratnya siap, Ji. Jadi, tolong please THR yang masih ada, itu bener-bener sekarang simpen deh Iya. buat dana darurat ya. Pokoknya istilahnya tuh sampai ini udah reda, baru kita bisa bernafas lega. Benar. Gitulah Ini ada kira-kira. pertanyaan menarik nih dari Wieta. Mm-mm. Wieta bilang gini, apakah dana darurat bisa Mm-mm. digunakan untuk biaya lebaran? Nah, karena mungkin ini bisa jadi ada kondisinya kayak tadi nggak dapet THR. Kan ini semua ya kejadian sekarang ini kan bener-bener nggak never in, nggak pernah terlintas di pikiran kita deh, ya nggak sih Prita ya? Maksudnya, Mm-mm. kita Mm-mm. mengalami pandemi lebih dari sebulan, banyak usaha tutup, ya kan? Banyak yang di PHK. Nah, ini gimana nih Prita? Banyak mungkin yang nggak prepare, punya dana darurat, Mm-mm. tapi nggak prepare buat lebaran nih. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang coba tanya sama diri masing-masing. Kebutuhan lebaran ini kebutuhan atau lifestyle lebaran yang memang teman-teman pengen Cakep pertahankan. sekali Ini kan nih. dua hal Iya, yang iya, berbeda. iya, benar. Iya, benar. Bener nggak? Contoh, kita kepingin banget tarawih di Ya. masjid, Ji. Oke, tetapi sekarang nggak bisa. Buktinya kita nggak bisa lakukan kok tarawih di rumah. Kita kepingin sholat id rame-rame, Nggak bisa. ternyata nggak bisa. Ya sudah, tetap kita ini. Sekarang pertanyaannya juga sama. Kita kepingin hidangan lebaran segala macam dipertahankan tradisi. Nah, pertanyaannya bisa apa tidak? Gitu. Kan yang penting kita bisa Betul, makan. betul. Jadi kalau sampai teman-teman harus menguras dana darurat demi mempertahankan lifestyle lebaran, boleh dipikir ulang. Gitu kira-kira Iya. tuh seperti itu. Sebenarnya Ji. di lebaran ini atau di Ramadan ini tuh kita lumayan bisa saving kalau kita pintar. Karena apa? Kita kan udah memangkas biaya bukber. Biaya bukber kan lumayan ya, Prit ya? Iya nggak sih? Sekarang tuh kan kita pangkas. Kita buka Bener, bukber serta dress betul code-nya ya, Ji. bukber virtual di rumah ya, atasan ya kita pakai baju yang ada di rumah tuh nggak masalah ya kan. Terus makanan pun juga ya udah yang ada di rumah aja gitu kan. Kita nggak perlu mungkin bukber di satu tempat yang membuat kita mengeluarkan uang. Itu sebenarnya udah ada kayak satu poin apa ya, benefit kita ya menjalankan masa Ramadan, bulan Ramadan di masa yang berbeda seperti ini ya kan. Bener banget. Itu waktu itu sebenarnya ya beberapa waktu yang lalu aku pernah live kan sama Kak Ade gitu. Iya. Terus sama kakak kita. Gue ngomong segala macam. Iya. Sama kakak kita tuh, Kakak Dave gitu kan gitu. Terus dia sampai menangkap gini, Prita, jadi sebenarnya biaya lifestyle itu tidak living ya. Itu berarti sebetulnya playing. Iya, aku bilang gitu. Benar. Terserah kita mau istilahnya ibaratnya gini, Ji, kalau aku bilang ya, buka puasa ya suaminya Angie cuman dikasih air putih sama kurma udah
batal, Iya benar, udah benar, sah buka puasanya. benar. Cuman kalau dia bilang, Mami, aku juga mau pakai ayam kawasan, mau pakai ini, itu kan keinginan gitu loh. Jadi that's how you distinguish between mana yang living, mana yang emang lifestyle gitu. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Bianca 30, THR lebih baik untuk dana darurat atau untuk nyicil utang? Ini mungkin kalau masih dapat THR ya. Oh, bayar utang. Iya. Ini pertanyaannya. Benar. Kita jadi penasaran. Ini sebenarnya buat kita dana darurat dulu, karena kan dana darurat penting juga. Kalau sampai kita panjang nih masa seperti ini, ya kan? Mungkin sampai kehilangan pekerjaan. Itu kan dana darurat tuh berguna banget. Tapi di saat yang sama kita juga mikirin, ini kayak buat ngelunasin utang juga boleh nih gitu. Nah, ada gimana tuh Prita? Nah, utangnya utang apa dulu? Jadi gini, aku belum sempat bikin nih Instagram feeds-nya buat Z Finance. Tetapi mungkin teman-teman bisa catat ya. Jadi kita kan jenis utang itu ada banyak. Jenis kredit tuh ada banyak, jenis pinjaman ada banyak. Oke, sekarang teman-teman data dulu. Yang paling berbahaya itu, yang paling atas, itu adalah jenisnya pinjaman online. Kenapa? Karena pinjaman online itu mudah sekali diperolehnya, sehingga istilahnya tuh proses evaluasi apakah sebenarnya kita berhak dapat pinjaman atau tidak itu kadang-kadang lebih longgar sih. Sehingga kalau orang banyak yang akhirnya macet gitu karena memang longgar banget buat mendapatkan pinjaman. Karena biasanya juga digunakan untuk itu benar-benar kebijakan nggak terlalu urgent sebenarnya kadang-kadang, ya kan? Biasanya begitu, kecuali kalau beberapa teman memang ada Sinji yang kondisinya dia benar-benar gak ada pemasukan, dia udah bingung banget, ya udah akhirnya pinjol gitu kan. Nah sekarang, kalau kita memang masih punya pinjol, itu berarti boleh pangkas aja. Dibanding siapin dana darurat, I prefer kamu bayar pinjaman online. Kenapa? Itu ya. Karena apa namanya itu biayanya bunganya serem banget, gitu ya. Oke, serem banget. Terus yang kedua, setelah pinjol itu pinjaman dana tunai, beda. Orang bikin sama. Ini menarik beda. Pinjaman dana tunai dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti bank atau multifinance. Oke, ya benar. Ya. Kalau pinjol itu adalah fintech. Nah, sekarang emang itu aturannya lain. Fintech itu very easy, very lenient. Itu memang ditujukan banyak juga untuk orang-orang yang tidak bankable atau malah untuk usaha. Contoh, ada orang yang mau mulai usaha Ninji karena lagi masa COVID gini. Kan dia nggak punya laporan keuangan, dia nggak pernah ini, tapi dia butuh modal. Nah, tapi jobnya ada. Nah, itu makanya ke fintech larinya. Harusnya kayak gitu. Gitu loh. Ya, jadi jangan bilang kayak kemarin sempat gue juga live sama Tompi, dia bilang gini, oh gitu mendingan pinjol. Nggak gitu juga Tompi, karena kan bayangin ada orang-orang yang memang usaha-usaha, dia produktif, dia misalnya dapat job, tapi dia butuh modal, tapi dia nggak bankable. Nah, itu dia larinya harusnya ke fintech. Gitu, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, sekarang, kalau pinjaman dana tunai, itu masih untuk dapetinnya tuh masih ada ketentuannya tuh agak lebih sedikit ketat lah dibandingkan yang fintech. Jadi biasanya sih kita masih punya kemampuan untuk membayar. Dia taunya dari mana? Jadi gini, pinjaman dana tunai itu kan cara dari bank. Dia tuh bisa lihat sebenarnya kita tuh penghasilannya berapa, kita transaksi gimana. Makanya teman-teman, kalau ada teman-teman suka marah-marah, gue ditelepon-teleponin karena sebetulnya dia tuh tahu lu tuh masih punya duit, gitu aja. Harusnya merasa bangga ya jadi. Karena dirasa mampu ya kan, itu kan nggak gampang juga sebenarnya. Bener gitu. Iya. Benar, karena kan itu nyangkutnya sama NPWP. Betul. Iya. Oke. Teman-teman kan mungkin nggak sadar ya itu kaitannya gimana sih gitu, segala macam. Itu sebenarnya bukan bocorin data, bukan, tapi itu semua ketahuan sebenarnya. Oke. Nah tadi, jadi yang kedua dana pinjaman tunai tadi ya. Pinjaman dana tunai. Yang ketiga itu kalau itu masih ada lunasin juga lunasin juga. Baru nih masuk yang berikutnya kayak pinjaman gadget, kendaraan. Nah kalau itu sebenarnya kalau kamu udah nggak mampu nih teman-teman untuk bayar, kendaraan atau gadgetnya aja yang dilepas. Oke. Jadi uang yang THR tadi boleh buat dana darurat. Gitu. Nih udah dapat ilmunya nih kita. Jadi sebenarnya apa yang harus kita prioritaskan kalau memang mau bayar hutang dulu tadi ya. Ini ada pertanyaan ini hampir sama senada nih dari Irma _Firda. Berapa persen THR yang harus disisakan untuk dana darurat? Sementara juga ada pertanyaan dari Nanda. Idealnya berapa persen yang harus disisihkan dari THR untuk tabungan pendidikan anak? Nah, ini menarik nih.
Jadi kalau misalnya persentase sebenarnya sih patokannya nggak ada. As much as you can sebenarnya kalau sekarang gitu ya. Karena kan gini Ji, teman-teman yang mesti paham dulu sebenarnya ini akarnya dulu nih. Dana darurat itu kan sebenarnya ada jumlah idealnya nih yang mesti kita kejar. Jadi ibaratnya kayak berat badan, itu ada berat badan ideal lah yang kita kerjakan. Bukan berarti kalau kita berat badan belum ideal kita nggak sehat, kan nggak gitu juga, bener nggak sih? Kita masih bisa do things juga, tetapi kita tahu bahwa idealnya kita ngejar segitu. Nah sekarang, teman-teman harus hitung dulu berapa sih dana darurat ideal yang mesti teman-teman kejar. Katakanlah nih aku biar gampang nih, aku mesti ngejar angka 100 juta misalnya, ini biar gampang aja. Terus saat ini dana daruratku masih baru 30 juta. Berarti kan pengejarannya masih panjang kan, 70 juta. So, setelah teman-teman bayar zakat, setelah teman-teman mungkin secukupnya ambil buat kebutuhan lebaran tadi, the rest masukin dana darurat. Supaya cepat ngejar ke 100 jutanya. Iya sih. Tapi tetap, ya, paham kan? Ada yang diutamakan tetap ada ya. Ternyata, tapi tanpa perlu dipersen-persenin. Iya dong, karena kan kewajibannya kan ada gitu. Jadi nggak usah dipersen-persenin. Nah, sekarang kalau dia punya dana pendidikan, tabungan pendidikan, pertanyaannya gini, sederhana banget juga. Uangnya mau dipakai kapan? Kalau memang dia dana daruratnya belum cukup, emang dana darurat dulu mami semuanya ya, baru dana pendidikan sekarang. Kecuali kalau nanti bayar bulan Juli itu mah udah bukan dana-danaan lagi, itu udah jelas kita mau bayar wajib gitu. Jadi very simple. Ini sekarang masanya tuh normal. Jadi jangan teman-teman berpikir kayak kok dulu teorinya gini segala macam ya, because this is the new normal gitu. Nah, aku mungkin sedikit sharing ya dia kalau boleh. Jadi gini, untuk teman-teman ibu-ibu semua yang nggak ngerti new normal itu artinya apa, itu sebenarnya bukan terminologi baru. Itu kalau di dunia ekonomi itu sebenarnya new normal itu adalah istilah yang umum dipakai. Contoh, tahun 98 Ji, sebelum 98, sebelum 98 1 US dollar cuma 2.000 perak, bener nggak? Nah, masih satu digit. Setelah 98, dia kan jadi 20.000 terus mulai turun ke belasan ribu, bener nggak Ji? $1 ya kan? Nah, tetapi lo oke aja kan? Maksudnya ya udah 10.000 aja lo anggap murah gitu kan? Iya turun jadi 10.000, 9.000 lo seneng gitu kan? Tapi kan jauh banget sama 2.000. Artinya apa? The new normal untuk US dollar itu emang 10.000. Iya. Benar. So, teman-teman, you have to understand. Dulu dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan mungkin cukup. The new normal is 12. Iya benar gitu. Sih. Benar banget. Ini kita memang harus adjustment terus ya, benar-benar menyesuaikan. Jadi emang kita harus masuk mengikuti arus new normal ini yang mungkin emang ya udah ini normalnya sekarang begini. Nggak bisa lihat standar, nggak bisa nengok ke belakang dan ngambil standar yang kemarin ya. No. Iya benar banget. Sama aja kayak lo mimpi pengen US dollar balik ke 2.000 ya udahlah. Ini ada 2 pertanyaan juga yang hampir sama nih. Kalau pertama gini, uang THR dibeliin saham apa-apa nggak? Nah, ini menyambung. Jadi gini, ada yang nanya, tadi kan Gina, kalau Irma bilang gini, Mbak, jadi untuk kondisi saat ini lebih prioritas menabung cash dibanding properti atau saham ya, atau gimana? Nah, ini bisa langsung dijawab nih. Nah, boleh. Kalau teman-teman udah kayak Prita, yang emang udah siap nih, dana daruratnya ada, aku nggak bilang bahwa hidupku pasti lancar ya, itu kan semua gimana takdir. Tapi paling nggak upayaku itu adalah aku sudah mempersiapkan dana darurat. Kalau dana daruratnya sudah cukup, seperti Prita emang udah mencapai idealnya, maka the rest of my THR udah nggak aku masukin lagi ke dana darurat. Tetapi udah bisa tuh buat investasi, buat apa, ya kan? Aku udah nggak punya cicilan gitu loh. Aku posisinya sekarang memang nggak punya cicilan karena rumahku sudah lunas, kendaraanku sudah lunas, dan aku bukan tipe keluarga yang istilahnya nambah-nambah gonta-ganti kendaraan mulu. Enggak, ya udah kita masih bisa pakai itu ya, we enjoy it gitu. So the rest of our uang-uang yang diperoleh, ya kan tadi aku udah bilang ya, suami gue tahun ini dapat THR nggak apa-apa gitu kan. Tetapi kan masih dapat penghasilan yang lain, misalnya gaji atau apa. Nah itu the rest itu memang udah langsung masuk ke investasi. Jadi kalau teman-teman case-nya kayak aku, teman-teman boleh mau kata beli saham atau beli emas. Menarik sekali nih. Jadi kalau memang sebenarnya dana darurat kita sudah di angka yang memang diinginkan atau yang seharusnya,
THR ini kita bisa gunakan untuk pos yang lain. Salah satunya dengan untuk berinvestasi. Tapi kalau memang dana daruratnya belum mencukupi, istilahnya tuh belum penuh tankinya, ya kan? Itu sebaiknya diprioritaskan untuk dana darurat, bukan untuk beli saham dan yang lainnya. Menarik sekali. Betul. Karena kita nggak pernah tahu sih, balik lagi, nggak pernah kebayang kita akan ngalami hal seperti ini, ya nggak sih? Kita kan kayak merelate tuh, kayak menghubungkan dengan cerita-cerita dulu orang tua kita atau kakek nenek kita hidup di zaman perang. Ini kan sebenarnya ya more or less hampir sama. Kita jadi nggak bisa kemana-mana, banyak usaha yang tutup, banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini sebenarnya sih pelajaran buat kita ya, Prita ya. Bukan nggak mungkin suatu saat ini terjadi lagi, kita nggak tahu apa, ya kan? Betul banget. Dan untuk kita mungkin kan kayak Angie kan apa sih namanya, generasinya kan generasi 90-an. Itu kan aku 90 akhir gitu. Maksudnya aku ngalamin kan posisi krisis moneter. That's why kenapa mereka yang generasi milenial awal kayak Prita tuh milenial awal, Angie mungkin masih masuk ke senior milenial atau X, itu biasanya sih cenderung lebih konservatif dibandingkan yang milenial bawah. Kenapa? Yang milenial bawah tuh belum pernah ngalamin hal-hal yang model-model seperti ini. That's why they're very aggressive gitu. Jadi pada saat di saham kejar, terus trading forex apa segala macam, karena ya begitu memang ininya. Terus ya itu YOLO kayak misalnya pokoknya you only live once, ya udahlah gitu kan, enjoy life gitu-gitu segala macam. Yes, benar. Nah sekarang sebenarnya kita tuh udah lagi belajar nih semuanya, dan emang bagus banget Ji, ini pelajaran berharga buat kita. Dan ternyata sih kalau di studinya McKinsey tuh memang betul, sekarang itu 83% orang itu peduli sama keuangan. Tinggi ya. Jadi tinggi banget gitu ya. Tetapi peduli itu kan satu hal ya. Terus dia mau lakuin apa enggak, betul hal sekali yang berbeda. sih. Dan tapi bisa dibilang sebenarnya agak nggak enak. Kita belajar dengan cara yang nggak enak nih sebenarnya. We learn it the hard way itu agak nggak enak sih ya. Ini ada Kristadel. Betul, tapi ya mau kita harus jalanin. Kristadel_Adinda curhat nih. Nggak apa-apa kita bacain ya. Mbak Prit, aset banyak, tapi no cash nih, bener banget. Terus nggak ada yang liquid pula nih. Pusing. Kebanyakan investasi kemarin. Nah, silakan Prita kalau mau komentar. Ini kan balik lagi, kita belajar nih dari masa ini nih jadinya kan. So what you need to do adalah runutin kamu punya asetnya apa aja. Jadi asetnya tulis nih, misalnya saya punya reksadana rupiahnya berapa, saya punya emas rupiah berapa, dan seterusnya. Nah, ambil posisi yang mana yang tidak terlalu rugi atau bahkan untung. Kan kalau punya emas biasanya sekarang untung, jual. Nah, itu convert jadi cash. Baik. As simple as that. Baik. Ini berbicara lagi soal THR dari Devian. Devian bilang gini, apakah THR bisa digunakan untuk memulai usaha di saat pandemik ini sekarang? Tetapi peluang dan klien sudah ada. Wah, ini mungkin udah tahu mau ngapain nih. Modalnya dari THR. Bisa banget. Bisa banget. Itu kan sebenarnya kayak model yang tadi itu, orang yang boleh ngambil pinjaman online, tetapi karena usahanya tuh udah jelas, emang dia butuh modal aja Ji, untuk bikin istilahnya produksi PO-PO-nya lah gitu. Tetapi dia udah punya apa sih bayaran-bayarannya. Jadi sebenarnya ini kan cuma modal. Nanti pada saat dia udah dibayar invoice-nya, nah keuntungannya kan juga itu bisa balik lagi. Itu yang nanti bisa jadi kayak yang pos-pos THR tadi itu. Gitu. Satu pertanyaan terakhir. Ini menarik karena dari tadi kita terus-menerus membicarakan soal dana darurat. Dana darurat itu, ini pertanyaan dari AJ Suave. Dana darurat itu 6-12 kali gaji atau 6-12 kali pengeluaran per bulan? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, berarti kamu belum follow Prita Gozi dan The Finance. Gak apa-apa, dia baru mulai. Kalau kamu udah follow, kalau kamu sudah follow, pasti kamu udah tahu jawabannya. Nah, ini bagus banget. Mungkin bisa jadi cross content juga sama Mother and Baby. Jadi, cara ngitungnya itu dari pos living, bukan dari gaji. Living. Karena gini, esensi dana darurat itu sebetulnya menggantikan biaya hidup kita yang nggak mampu kita bayar kalau terjadi apa-apa, misalnya PHK, terus tiba-tiba ada sesuatu yang tak kita duga, itu dana darurat. Jadi bukan perkara gajinya Ji, tetapi perkara kita mau nyambung hidup nih. Nyambung hidup kita butuhnya berapa rupiah. Nah udah, berarti berapa rupiah itulah yang teman-teman harus kali 12. Karena ya itu tadi, in the new normal kita nggak tahu ini selesainya kapan.
Jadi kalau bisa selesai lebih cepat, that's good. Artinya nanti dana daruratnya bisa kita alihkan. Jadi kita sisakan berapa, nanti nextnya berapa. Tapi kan itu nanti. Pikirinnya ntar aja, jangan sekarang gitu loh. Untuk sekarang, this moment, itu memang 12 kali post living. Nah, itu yang kembali lagi ya, kalau nanti mau lihat live Instagram aku sama kakak Dave, coba deh bener-bener runut itu si post livingnya itu apaan aja. Karena banyak orang ya yang suka gini, Ji, livingnya ditambah-tambahin karena sebenarnya itu kepengenan. Atau dia udah punya nih dana darurat sedikit-sedikit. Terus dia gini, pakai tuh uang dana daruratnya cuma buat apa tahu nggak? Aduh, TV gue nggak bisa Netflixan, jadi gue pengen ganti TV yang bisa Netflixan gitu. Padahal TV-nya nggak rusak. Hello, itu bukan untuk penggunaan dana darurat. Benar. Jadi kalau kita memang hitungannya 12 kali pengeluaran bulanan kita, sebenarnya bisa jadi kan kalau banyak kan orang yang gajinya lebih yang nggak besar pasak daripada tiang, harusnya aman sih ya. Aman banget. Karena kalau ngejar gaji, bayangin aja Ji, mereka yang gaji udah ratusan juta suruh kali betul. Sementara pengeluaran nggak segitu ternyata ya. Iya. Wah, Prita ini seru banget ngobrol-ngobrol sama Prita. Thank you so much udah nyempetin, udah kasih waktu buat Mother and Baby ngobrol-ngobrol sama Prita. Sayang banget waktunya terbatas. Nanti kita kayaknya begitu pandemi ini berakhir, kita harus bikin acara bareng deh Prit ya. Ngobrol-ngobrol lagi buat ibu-ibu. Ini tips keuangan lagi nih ya. After tips keuangan di era new normal. Ini penting nih kayaknya ya. Betul. Selamat menjalankan ibadah puasa Prita Gozi. Terima kasih Prita dan teman-teman dari Zap Finance sudah menyiapkan waktu untuk kita ngobrol, dan juga terima kasih sudah berbagi ilmu. Follow Prita Gozi dan juga follow Zap Finance ya. Terima kasih Prita. Selamat menjalankan puasa. Terima kasih. Thank you Novita Angie and Mother and Baby. Thank you buat moms yang sudah menyaksikan juga ya. Bye.